lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wattabi sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah wal mana wallahu alam bimuradih. Wa qala nabiyukum Muhammad wa qala nabiyukum Muhammad dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus solihina kafarah wa dzikrul mauti sadaqah wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Rawahu ad-Dilami an Mu'ad bin Zabal. Wa qala al-mu'allif rahimahumullah fi jala'il tulam syarhun min aqidatil awam. I'lam yang bagi likulli muslimin talibil fadli wal khairat ayal tamisal barokati wal futuhati wan nafahati wastijabati du'a wa nuzulir rahmah fi hadratil awliya illah amwatan wa ahya'an wa inda kuburihim wa hala dzikrihim wa inda kasratil jumu'i fi kuburihim wa muzakarati fadlihim wa nasri manakibihim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Bang, putar dikit bang, gue lagi enak ngopi disuruh naik. Sekarang dikipasin, mata gue makin lempem banget. Maafin ya. Hadratul kiram, para alimil ulama, bil khusus guru kita bersama yang barusan diulang tahunin, Sohibul Ma'had Kiai Subhan nafanallahu bi ulumi, amin. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, diberkahkan rezeki, disehatin badannya, dimudahkan perjuangannya, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah kemanfaatannya, ditambahin bininya. Berdoa, maksudnya bininya biar nurut. Kirain sentimen ibu-ibu ngambek. Tak lupa yang saya hormati seluruh asatid, seluruh tokoh alladzi lam yudkarismuhum ta'diman wa tikroman lahum, tanpa mengurangi takdim dan takrim saya. Meskipun tiada saya sebut satu persatunya, mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita senantiasa berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, udah malam ya. Jadi kalau udah malam kita pakai metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus daripada ikan lele, ikan sumbilang,
banyak bertele jadi telat pulang. Yang enak mah ikan mujair, ikan sumbilang, cair kiai pulang begitu ya. Enak banget ya. Emang enak. Tapi rada nyesal juga Bu, saya jadi kiai. Cita-cita saya dulu jadi dalang. Kalau jadi dalang mah enak. Abang koros kala jengkingnya tok baba, di kuburan tok di meja penuh ada kue cucur, pisang Ambon, ada kue bolu segala macam. Ini mah gua air lagi. Terus gua jadi kiai itu. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang mana kumpul kita di sini, tempat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini tempat luar biasa, tempat yang istimewa. Jangan pernah dianggap sepele, betul? Jangan pernah dianggap kecil. Sahibul kitab, pengarang kitab daripada Jalaizulam mengatakan, Iklam yang bagi likulli muslimin, ketahuilah yang bagi sepantasnya likulli muslimin, bagi setiap orang Talibil fadli wal khairat, yang punya keinginan mencari keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Apa yang sepantasnya mereka lakukan? Ayal tamisal barokat wan nafahot wastijabati du'a wa nuzular rahmah. Yang seharusnya mereka lakukan yal tamisal barokat, mencari keberkahan-keberkahan, mencari anugerah-anugerah, mencari tempat-tempat diijabahnya doa, mencari tempat-tempat diturunkannya rahmat Allah, fi huduril auliya, dengan menghadiri para wali-wali Allah. Alhamdulillah. Ahya'an wa amwatan, apakah walinya masih hidup? Amwatan, ataukah walinya sudah mati? Walinya sudah mati. Kasar nggak Bu ngomong mati? Enak baik. Emang kalau lagi sholat bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, emang wa meninggal? Kagak, nggak kasar. Jadi mati itu kalimat benar. Fi majalisihim wa jam'ihim, di mana? Di majlis-majlis para waliullah. Wa jam'ihim, di kumpulan-kumpulan para waliullah. Inda kuburihim, di sekitar kuburan para waliullah. Cari itu yang namanya keberkahan, cari itu yang namanya tempat diijabahnya doa, cari itu yang namanya tempat diturunkannya rahmat Allah. Wahala dzikrihim, bahkan gak usah jauh-jauh ke kuburannya. Di mana baik tempatnya? Disebutin para wali-waliullah. Zikrul ulama tanzilur rahmah. Kalau di manakiban bidzikrihim tanzilur rahmat wa fuyudatul ilahiyah. Ketika disebutkan rahmat para wali-wali Allah, maka seketika itu juga rahmat kasih sayang Allah diturunkan. Mudah-mudahan Bojong Gede dihujani rahmat Allah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Aduh. Terusin ini. Bukan ngapain. Di mana lagi? Wa muzakarati fadlihim, ketika disebutkan keutamaan-keutamaan para waliullah, datengin, masuk, ikut duduk di majlis, insya Allah kebagian rahmat. Amin. Bahkan yang terakhir kata sahibul kitab, wa nasri manakibihim, di tempat-tempat di mana di situ tempat disebarluaskan, disiarkan pembacaan manakib-manakib mereka. Alhamdulillah Kiai Subhan memfasilitasi kita untuk mendengarkan bacaan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Alhamdulillah. Ibu kenal Syekh Abdul Qadir? Kenal? Ya? Ibu kenal nggak Syekh Abdul Qadir? Nah, di mana?
malah di WA ada. Emang bukan main zaman sekarang, kagak di Bojong, kagak di Kedung Waringin, sampai nenek-nenek punya grup WA Ramjada. Grup WA-nya ngeselin, namanya grup putri. Keriput tak tahu diri. Ini kalau belum ngopi begini nih, belum konsen. Nambah emang Yanto, jangan diambil hati, jangan dipikirin kopi mah kalau kagak punya pikiran mah. Mas, sampai di mana tadi? Tempat mana? Duduknya kita di majlis ini sekaligus membuktikan kecintaan kita kepada para waliullah. Satu. Apakah cuma cinta kita kepada waliullah? Tidak, cinta kita kepada zuriat Rasulullah. Karena yang kita baca manakibnya ini murni asli, tidak ada perdebatan, lulus daripada verifikasi bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan adalah zuriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tes DNA tak tahu amat. Dari mana taunya? Bahkan mohon maaf kalau Tuan Syekh tidak pernah mengklaim dirinya Tuan turunan Rasulullah, tidak pernah. Tapi semua sejarah mencatat, ulama memberikan kesaksian. Bahkan Syekh Jauhari Umar yang di Pasuruan di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani mengatakan, wa huwa Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailan radhiyallahu anhu al-Hasanil Husaini as-Siddiqi. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan turunan Rasulullah dari dua jalur sekaligus, jalur Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Hus. Alhamdulillah. Berarti ketika kita menjatuhkan cinta kita kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, ini jatuh cinta yang tepat. Alhamdulillah. Tepat kita. Kalau kata perempuan mah BPKB-nya ada. Bukan janda bacokan, bukan. Asli ini mah perawan tulen. Alhamdulillah. Emang siapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan? Beliau punya bapak namanya Abi Soleh Jangke Dausat. Abi Soleh Jangke Dausat ini anak siapa? Anak Tuan Abdillah. Abdillah ini anak siapa? Abdillah punya bapak namanya Yahya Az-Zahid. Yahya Az-Zahid anak siapa? Anak Imam Muhammad. Muhammad anak siapa? Anak Imam Daud. Imam Daud anak Imam Musa. Imam Musa anak Imam Abdillah. Udah dua tuh Abdillah ya. Jadi nama Abdillah itu baik. Abdillah punya bapak, punya lah. Siapa nama bapaknya? Imam Musa Al-Jun. Musa Al-Jun anak daripada Imam Abdillah Al-Mahdi. Abdillah Al-Mahdi putra daripada Sayyidina Hasan kedua, Hasan Musanna. Siapa Hasan Musanna? Buyut, kalau kita buyut daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan Musanna bin Amirul Mukminin Sayyidina Hasan Sibti, anak daripada Hasan yang jadi cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang matinya diracun sama bininya. Makanya hati-hati lu punya bini. Hati-hati sama bini. Ya iya macam-macam. Sejago-jagonya laki-laki kadang-kadang kalah sama bini. Hasan Asifti putra daripada Imamil Humam Asadillahil Ghalib Fahrinil Ghalib, macan Allah yang tidak pernah terkalahkan, Fahrinil Ghalib yang kegagahannya tidak pernah ada yang melawan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wabni Fatimah Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Rasul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul mustaqim. Jadi jelas Tuan Syekh Abdul Qadir turunan Rasul dari Sayyidina Hasan. Itu ngomongnya Syekh Jawahir Omar
Mengatakan Al-Hasanil Husaini, Husainnya dari mana? Dia punya ibu namanya Syarifah Fatimah. Syarifah Fatimah ini anak daripada Abdillah Az-Zahid. Abdillah Az-Zahid punya bapak namanya Muhammad. Muhammad anak daripada Mahmud. Mahmud bin Johir. Johir bin Kamaluddin Isa. Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho putra daripada Imam Ja'far Shadiq. Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim anak Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq putra daripada Imam Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir putra daripada Zainal Abidin, Zainal Abidin putra daripada Sayyidus Suhada'i, Sayyidina Husain radhiyallahu an. Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali wabni Fatimatal Kubra, Fatimatal Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jelas lolos verifikasi. Alhamdulillah, Tuhan saya itu. Nah sekarang apa sih yang menjadi beliau segitu tinggi, segitu hebatnya? Sampai di mana-mana dibacain manakibnya. Apakah karena berdasarkan nasabnya saja? Tidak. Dasarnya apa? Bukan cuma faktor keturunan, tapi kaidah mengatakan bikadril kadri tuktasabul ma'ali. Apa kaidahnya? Bikadril kadri tuktasabul ma'ali. Udah pada bengong baik. Karena susahnya perjuangan beliau, nggak ujuk-ujuk jadi orang mulia. Kagak mentang-mentang bapaknya anu, kagak. Tetap proses. Butuh yang namanya proses. Lagi nggak sembarangan, Bu. Mohon maaf. Kita ini kalau suka sama orang kadang-kadang kan gara-gara yang penting orangnya bertenar, sepesap. Bener gak? Orangnya keren, udang-udang segede ban Vespa, betul. Kamisnya gombrong kayak pakai mukena, begitu. Ataunya ilmunya masih acak-acakan. Hati-hati, bil khusus warga pecinta manakib, bil khusus warga Bojonggede, jangan gampang ketipu. Awas, jangan gampang ketipu. Kenapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan sendiri memberikan amanah kepada kita. Wa iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahuhu ilaihi. Hati-hatilah kalian ketika jatuh cinta pada seseorang atau membenci seseorang. Jangan dulu cinta, jangan dulu benci. Illa ba'da urdi af'alihi, kecuali sudah kalian akurkan kelakuannya. Al-Kitab wa sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kenapa harus seperti itu Tuan Syekh? Kaila tabghaduhu bil hawa wa tuhibbuhu bil hawa, supaya ketika kalian cinta akan orang tersebut bukan didorong hawa nafsu, benci pun bukan karena hawa nafsu. Jadi akurin dulu sama kelakuannya. Hati-hati nih. Kalau sekarang mau yang dicari kiai yang sakti sih, betul. Kiai kalau kurang sakti kagak dicari. Resepnya masyarakat pengennya kiai yang bisa mabur, ada ya? Yang dibacoknya ngebul, kebal, kurap. Jangan Bu, jangan ketipu sama hal-hal seperti itu. Itu mah karomah hissiyah. Ada yang lebih hebat, ada karomah maknawiyah. Karomah hissiyah itu seperti apa? Yang begitu tuh, jalan di atas air. Gak aneh yang begitu Pak. Nih, CS-nya Tuan Syekh Abdul Qadir sama-sama wali kutub, namanya Abi Hasan As-Sajili, pencipta Torekat Sajili. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, idza nadortum ila rajulin, ketika engkau melihat seorang laki-laki, jangan mudah tertipu. Hatta tarobba fis sama, hatta tarobba fil hawa. Walaupun itu laki-laki bisa duduk sila di atas awang-awang. La taru amanah Abi Hasan As-Sajili, jangan dulu tertipu.
Hatta nadortum kaifa tadilunahu fil amri wan nahi, sebelum kalian saksikan sendiri bagaimana keseharian orang tersebut fil amri wan nahi, dalam menuruti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa ahdil hudud, bagaimana orang tersebut memegang teguh hukum-hukum yang sudah Allah perintahkan. Wa ahdi syariati fi sulukihim, bagaimana orang tersebut memegang teguh syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sulukihim, di sepanjang perjalanan hidupnya. Tuh, liatin dulu, jangan timbang mentang-mentang bisa mabur terus resep terus minta doa. Awas. Sama orang timbang bisa ngomong sama semut gua ketik. Kecil yang begitu aku. Keramat-keramat seperti itu mau nggak ada apa-apanya. Yang paling gede itu keramat maknawi. Ini harus saya bahas. Kenapa? Biar pada paham masyarakat, nggak gampang ketipu. Amin ya robbal. Kadang-kadang tak dulu kita mau ke kiai, gimana mau jampainya manjur kagak. Buset, kiai sama tukang obat. Allah. Oh, dulu di Banten ada perempuan namanya Siti Zubaidah. Namanya siapa, Bu? Siti Zubaidah ini istri daripada Kiai Umar. Istri Kiai Umar. Hidup dalam keterbatasan karena waktu itu memang masih zaman penjajah. Tapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Waliyatun min auliyaillah. Salah satu wali daripada walinya Allah. Ahli tirakat, ahli zikir, ahli puasa, ahli taqarrub ilallah, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Suatu ketika keluarga Kiai Umar ini mau didatengin tamu. Tamunya banyak. Begitu dibilangin sama Kiai Umar, bahasa kitanya mah kali ya, "Ma, besok ada tamu nih, ntar ada tamu datang. Kira-kira 2 RT, kita punya apa? Ntar dulu Pak dicari." Begitu dicari di gerobokan timbang ada beras 2 liter. Beras 2 liter buat ngejamu tamu 2 R. Tahu di sini tadi masak berapa liter? Bingung itu Siti Zubaidah. Tapi dia pasrah tawakal ke Allah. Itu beras dimasukin ke bakul, dibawa-bawa sama dia. Kalau dulu makan nyuci beras kan begitu tuh. Kalau sekarang mau perempuan sekarang mau nggak kenal, namanya rice cooker. Di bakul dulu mah nyuci beras di bakul. Begitu dicuci sama dia lagi digerojogin di pancoran, hatinya ngejerit, ya Allah ini gimana ngadepin tamu. Matanya ke atas, begitu nengok ke bawah, subhanallah Bu, itu bakul jadi emas. Berasnya bukan lagi jadi beras, tapi jadi intan, berlian dan mutiara. Itu kalau bini gua mau balik ke rumah. Bukan bini saya doang, bini Kiai Subhan tuh sama namanya. Emas, bakul jadi emas. Ya Allah, udah puyeng nyarinya kita. Mana tuh bini? Nggak tuh lagi ke kebun kembang. Nemu bakul jadi Tapi apa jawaban Siti Zubaidah? Ya Allah, bukan pengen kayak begini, saya mah kecil ini mah, nggak pengen pisan. Tapi tolong berikan saya, keluarga saya, orang yang mewarisi karomah maknawiyah, orang yang manfaat hidup dunia akhirat. Seminggu singkat cerita kejadian dari itu, hamilah Siti Zubaidah. Siapa yang dikandungnya? Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara, ulama kebanggaan Indonesia, Sayyidu Ulama'il Hijaz, yang pernah menjadi guru di Masjidil Haram, gurunya Mekah Madinah. Siapa? Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara. Alhamdulillah. Jadi jangan lihat kiai bisa orang kena luka disembur rapet itu jago, kagak. Yang hebat mah yang mana? Tuh ustaz di kampung yang nenteng Riyadul Badiah. Ustazah yang ngajarin Safinah, yang ngebimbing masyarakat sekitarnya gimana cara wudhu, gimana cara sholat. Tuh yang begitu tuh.
yang mahal, yang berkeramat. Jangan dianggap enteng. Emang orang bisa jadi wali kalau dia kagak bisa sembahyang? Bisa. Siapa yang ngajarin sembahyang? Ustadz Kang. Makanya lu jangan pernah nunjuk sama Ustadz Kang. Udah gua sebor lu. Kadang-kadang mentang-mentang udah ngikut pengajian sama kiai yang viral, sama habaib yang keren be, sama Ustadz Kampung gak ngeledekin. Mana kata Habibnya, Ustadz lu macam dengan semar, hidungnya pesek. Lu ngomongnya kagak depan gua sengkat itu. Awas jangan begitu. Enggak. Karomah maknawiyah di atas karomah hisiah. Kemuliaan seseorang tidak tergantung nasab. Betul apa betul? Betul. Awas, hati-hati. Kadang-kadang pada ketipu baik. Nauzubillah. Sekarang lagi viral Ustaz, di mana-mana ngomongin nasab. Itu nasab bagaimana kayak udah. Serahin baik ke ahlinya. Serahkan saja ke ahli. Kata yang A terputus, kata yang B enggak nyambung, ya terserah dia. Kita yang kagak ngerti ngejedok. Betul? Yang kagak ngerti ngejet. Nyari cara aman bagaimana? Ikutin kalam daripada Imam Athaillah. Siapa Imam Athaillah? Pengarang kitab Hikam, yang kitabnya pernah ikut main film ayat-ayat cinta. Kagak pernah nonton sih yang gini. Nontonnya kuota gratis baik. Dulu Nabi punya seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Bahkan hadisnya sahih masyhur. Suatu ketika Rasul katakan, Salman minna ahlal baiti. Salman itu bagian dariku, ahlul baitku. Apa kata Nabi? Salman ahlul bait. Padahal Salman ini bukan ponakan, bukan mamang. Mamangnya masih Abu Jahal. Betul? Siapa Salman? Al-Farisi. Jangankan Quraisy, Arab juga bukan. Orang mana dia? Persia, Iran. Jauh nggak? Tapi bisa diaku saudara sama Nabi, bisa diaku saudara sama Nabi, bisa diaku nisbat sama Nabi. Kenapa? Karena di dalam diri Salman ada faktor mutaba'ah. Ada faktor Apa itu faktor mutaba'ah? Ada potret Rasulullah dalam diri Salman. Artinya apa? Kelakuan Salman, akhlaknya Salman itu niru kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau ditanya tentang nasab, patokan saya itu. Cuma percuma lu punya sertifikat nasab berapa aja, kalau kagak ada faktor mutaba'ah dalam diri lu bukan turunan. Lu mah pasti tanjatan lu. Betul. Betul. Ya Allah. Ini ngomong begini maksudnya biar pada anteng, biar pada tenang. Jadi nggak galau. Kemana ini? Yang udah terlanjur cinta kepada turunan yang mana harus dicintai. Betul. Karena wajib hukumnya mencintai zuriat Rasulullah. Salman bukan bagian keluarga Rasulullah, tapi diaku sebagai keluarga Rasulullah dengan satu alasan, faktor mutaba'ah. Kan'an, anak siapa Kan'an? Nabi Nuh alaihi salam. Anak terehnya, anak kandungnya, tapi karena tidak ada faktor itba dalam diri Salman terhadap Nabi Nuh, Salman mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Awas, makanya kita kudu mau ngaji sejarah, kudu buka-buka sejarah. Kenapa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, khususnya anak-anak muda ini, karena kalian yang akan menghadapi nasib kalian di masa yang akan datang. Kalau enggak hafal sejarah bangsa kalian akan mudah diacak-acak. Nauzubillah. Faktor itba yang menjadikan seseorang bersambung kepada Rasulullah. Imam Athaillah berpendapat
Fakama annal mutaba'ata tusbitul ittisal wa kadzalika hadamuha. Kenapa? Karena adanya faktor itba ini bisa menyambungkan diri seseorang dengan Rasulullah, ada keterkaitan darah ataupun tidak. Maka begitu pula sebaliknya, walaupun ada keterkaitan darah menurut Imam Athaillah, tapi tidak ada faktor itba, akhlaknya jauh dari Rasulullah, maka orang tersebut tusbitul intisal, ditetapkan keterputusannya. Na'udzu. Jadi bagaimana nih kita? Ya lihat orangnya. Kalau emang bahasanya enak, tutur katanya ngikutin Rasul, itu zuriat akhlaknya mulia, itu turunan Rasul. Tapi kalau yang ngomongnya kagak semenggah mah, kalau berani ngomong, cokor dia lebih utama daripada 70 pala kiai. Jadi gue jedodin pala lu. Nggak boleh begitu. Sebab faktor ilmu lah yang menjadikan seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Hati-hati. Terus gimana kalau yang begitu? Tinggalin, benci, jangan pernah membenci. Karena tidak boleh kita membenci zatiah diri seseorang, tapi kita hanya disuruh meninggalkan kelakuannya. Gimana kalau yang benar kelakuannya, yang sopan santunnya luar biasa, cintai dia sebagaimana sebelumnya kita mencintai mereka. Jadi terusin, nggak ada alasan buat berhenti baca Rotibul Haddad, nggak ada alasan buat berhenti ziarah ke Empang, buat berhenti ziarah ke Kuitong. Apapun alasannya, apapun yang akan terjadi ke depan, karena mereka mulia bukan karena nasabnya, mereka mulia karena ilmu dan akhlaknya. Alhamdulillah. Di mana orang mulia karena ilmu dan akhlak, tusbitul ittisal. Kata Imam Athaillah, diisbat mereka ini nyambung keturunan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Terus manakiban gimana, terusin. Nah ini udah tepat banget. Karena di dalam kitab, di dalam hadis Nabi juga dikatakan, zikrul anbiya minal ibadah. Hai umatku, ketika disebutkan, ketika diceritakan para nabi-nabi Allah, ingatlah bahwa hal itu minal ibadah, sebagian daripada ibadah kepada Allah. Zikrul sholihin kafaroh. Ketika disebutkan di tempat kita, diceritakan orang-orang soleh, para wali-wali Allah, kafaratun itu jadi kifarat dosa. Zikrul mauti sodako. Gimana kalau ingat kematian? Sodako. Zikrul qabri, kalau ingat kuburan, yuqarribukum ilal jannah, mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan di Bojonggede bukan cuma di sini ada pembacaan manakib, tapi makin banyak lagi majlis-majlis manakib. Amin ya robbal. Supaya apa? Zikrul auliya tanzilur rahmah, di mana sering disebut wali-wali Allah, maka akan diturunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu terusin bu, pertemuan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang datang. Amin ya robbal alamin. Karena apa tadi? Itu di Muqaddimah Aqidatul Awam, selain daripada rahmat, istijabat doa, tempat diijabahnya doa bu. Ibu punya anak belum juga dapat jodoh, sering-sering baca manakiban, insya Allah. Nih depan saya kok muka jomblo masih banyak. Ya. Istijabat doa. Kan kita nggak tahu doa mana yang bakal diijabah, di mana tempatnya diijabah doa kita. Tapi dikasih ciri, kalau di situ sering dibacakan cerita-cerita kewalian, cerita-cerita kekasih Allah, maka tempat tersebut akan jadi tempat makom mustajabah. Tempat ini, majlis ini, kediaman Kiai Subhan akan jadi tempat, salah satu tempat diijabahnya doa orang-orang Bojonggede. Amin ya robbal. Tapi ya bukannya iklan, bukan Kiai Subhan doang. Besok mau Agustusan,
di dalam tempat saya. Mudah-mudahan orang sini bisa ngikut ke son. Udah menjedok buat gantian, jangan curang, betul. Orang pasukan saya tahu, kamu kemana akib ngikut, bodoh. Kalau dia tahu, pasti nih ada pisang-pisang Ambon manis. Allah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Awas, hati-hati dengan majlis-majlis seperti ini. Yuk kita bentengi diri kita. Amin ya robbal. Sebab kenapa repot? Repot kalau ikutan kita bukan lagi kiai-kiai setempat, nauzubillah. Bukan nggak boleh kagum sama kiai-kiai luar, bukan. Tetap cinta, tapi nggak bisa dijadiin patokan. Apalagi kita nggak tahu asal usulnya ngajinya di mana. Terus sekarang kan yang ngasih fatwa, masya Allah. Makanya benar banget kata Nabi, wayak surufi arwaibido, nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibid berkeliaran. Siapa ruwaibid? Orang bloon, sok-sokan ngakupin. Sekali lagi, siapa yang dikatakan ruwaibid? Orang bloon, sok-sokan ngakupin. Belum bisa ngebedain firman sama sabda BG, udah berani ceramah haram jadah. Ya Allah, apalagi saya kendang kemarin. Ada lagi penceramah ngomong, jadi kiai mah gampang. Apa dia bilang? Jadi kiai gampang. Ente nih abis mabok, abis zina, ente beli kain BHS, ente makin gamis segede mukena, pakai sorban, udang-udang keluar, pas dipanggil kiai, innalillahi wa inna ilaihi. Untung ngomongnya bukan di Bojonggede. Kalau di Bojonggede gua lalapin di Ciliwung itu bocah. Awas nggak boleh. Nah jamannya hore ikut bego. Kok rendah amat kiai? Sampai dibilang jadi kiai itu gampang. Cukup beli BHS jadi kiai. Ya Allah bu, jangankan jadi kiai bu, jadi santri bego sampai botak sariawan botak lagi bu. Susahnya bukan mah. Jadi ulama itu nggak gampang, ya Allah. Ulama itu siapa sih? Ya tafaqahu fiddin. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama lu kata gampang, masya Allah. Lu kalau pengen jadi kiai jangan modal hadroh doang, lu kudu ngaji. Kadang-kadang vokalis hadroh jadi kiai PA. Ngaji dulu biar benar. Sebab bu, Imam Syafi'i pernah nih, Imam Syafi'i tanya jawab lewat surat sampai satu kitab namanya kitab Risalah. Itu ditanya sama seorang gubernur, gimana caranya saya supaya bisa paham agama? Kata Imam Syafi'i singkatnya, harus paham dulu yang namanya bayan ilahi. Apa itu bayan ilahi? Penjelasan Allah yang bernama Al-Quranul. Emang paham Al-Quran gampang, susah bu. Barangan ngomong lo ember. Hati-hati. Al-Quran itu kitab luar biasa, gak mudah dipahami. Sebab karakter ayat-ayat Al-Quran satu dan lainnya berlainan, jenisnya beda-beda. Ada ayat muhakamat, ada ayat mutasabihat, ada ayat ammah, ada ayat khosoh, ada ayat mutlakoh, mukoyadah, ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ya Allah. Dan berbagai macam ayat yang lainnya. Kudu ngaji yang namanya ilmu tafsir dan usul tafsir. Kudu tahu yang namanya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Sebab kalau nggak ngaji asbabun nuzul, ntar fatwanya ngaco, ngaharamin rokok dengan ayat wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Malah lu gede. Ya kan orang sekarang kan suka ada tuh yang haram-haramin rokok. Dalilnya mana? Itu di Al-Quran jelas. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Lihat asbab nuzulnya. Itu ayat boro-boro nerangin rokok. Rokok itu adanya setelah Nabi Muhammad 500 tahun. Itu mah ayat dulu Nabi nyuruh ke Sayyidina Abu Bakar, ambil zakat di kampung anu,
Begitu pulang kata Abu Bakar, itu kampung kagak mau ngeluarin zakat. Turunlah ayat wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, jangan pernah kalian jerumuskan diri kalian kepada kehancuran, karena sesungguhnya harta zakat akan menghancurkan harta yang lain. Ya Allah, urusan zakat dibawa-bawa ke rokok. Sampai kiai disindirin baik, kiai sih ngerokok baik, biarin gue ngerokok gue jadi kiai. Daripada lu ngerokok kagak jadi kiai kagak dibang asem manyen doang kagak dulu. Bisa makan kagak ngerokok kan kayak ditaruhin Cina, betul. Allah. Beres bayan ilahi, pengen paham agama udah bisa paham belum? Harus paham pula yang namanya bayan nabawi. Waktunya udah nih, selesai. Lalu tadi lirik-lirik gue baik. Apa itu bayan nabawi? Penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi biasa disebut dengan hadis. Mayusnadu ilan Nabi, segala sesuatu yang sandarkan kepada Nabi itu hadis. Apakah ucapannya ataukah kelakuannya. Jadi hadis itu bukan cuma omongan Nabi. Sikap Nabi pun bisa jadi hadis. Kesaksian sahabat melihat kelakuan Nabi itu pun jadi hadis. Hadis itu bukan cuma kola. Ada kana, ada sami itu, ada ro'aitu Rasulullah. Tuh ngaji hadis juga bertahun-tahun nggak langsung ngerti. Sebab hadis itu macam-macam. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis masyhur, ada yang namanya hadis ajiz, ada yang namanya hadis ahad. Ada hadis soheh, ada hadis hasan, ada hadis doib. Ini taunya tibang, oh itu tahlilan doib. Lalu doib. Dikit-dikit bid'ah. Agak ada di zaman Nabi. Ya Allah, maulid bid'ah, manakiban bid'ah, tahlilan bid'ah. Emang muka lu ada di zaman Nabi? Kalau udah ngomong begitu saya kesal. Apalagi tuh orang-orang begitu romanya sentimen banget sama acara maulid sama mi'raj. Itu kan pendaringan gua. Alhamdulillah. Ya kalau mau bojong gede sepi maulid, waduh. Repot. Saya kayak benar bisa bikin usaha apa ini? Kali profesi jadi pawang hujan. Habis teman. Kalau ngomong-ngomong yang nggak ada di zaman Rasul itu bid'ah, nggak bisa begitu juga. Khusus Ustaz masalah ubudiyah, lu baca Quran, emang Quran yang kita baca sekarang zaman Rasul begitu? Kagak. Kutabul, disebutnya kutabus suhuf, para pencatat suhuf lembaran-lembaran Al-Quran, diantaranya 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada 10 jumlahnya, termasuk Zaid bin Sabit. Itu kalau nyatet Al-Quran zaman Nabi, ketika Nabi membacakan firman Allah, dicatat sama mereka. Cuman zaman itu belum ada titik. Ba begitu, tak begitu, sa juga begitu. Jim begitu, ha begitu, ho begitu, dal zai juga begitu. Ada Bu sekarang manuskripnya di mana? Oh, di Istanbul, Topkapi. Besok kita main sono, beli tiket sendiri. Iya makanya wawasan dibuka jadi nggak gampang ditip. Ini kan gampang banget ditipu. Emang luar biasa umat Islam di Indonesia ini. Pokoknya yang berbau Nabi, wah langsung bela. Alhamdulillah, cintanya luar biasa kepada Nabi. Dibohongin orang. Orang aku bawa rambut Nabi, dikelilingin, duitnya banyak banget kan kalau jadah itu. Suka ada nggak yang begitu? Awas, kalau ada di Bojong larang. Tanya dulu sertifikatnya mana nih? Ini ngambil di museum mana nih? Sebab yang yang masyhurnya rambut Nabi, peninggalan rambut Nabi itu adanya di Museum Topkapi Istanbul. Sekarang barang museum bisa ayap-ayapan, masuk akal kagak? Hah? Masuk akal nggak? Masuk akal kagak? Mikir nggak pakir? Ustaz Bagong. Ya Allah. Jangankan yang ada di museum negara orang, di museum negara kita tuh Monas tuh kan museum juga, betul? Main ke situ, acak-acak barangnya, bawa pulang ke Bojonggede, keliling-kelilingin kalau orang yang udah satpol pp lu.
Apalagi ini barang ada di museum orang lah. Was cinta sih cinta kepada Nabi, tapi berdasarkan makanya kata si Abdul Qadir, hatta urdi af'alihi alal kitabi was sunnah kaila tabgoduhu bil hawa wa tuhibbuhu bil hawa. Ketika kita cinta seseorang, akurin dulu kelakuannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis banyak. Ini taunya timbang hadis doib. Hadis doib aja banyak jenisnya, Bu. Ada mauquf, ada yang mauquf, ada mad'uf, ada mursal, ada mu'allal, ada munkar. Tuh hadis doib. Jangan tiba ngomong, wah, kadang-kadang fanatik buta. Tak dulu hadisnya Bukhari Muslim bukan? Wih, gagah. Saya emang nggak mau majhab-majhaban sama Imam Syafi'i. Kenapa? Hadisnya nggak sahih. Emang hadis sahih mana? Hadis sahih itu yang rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari apa Imam Syafi'i mau ngeriwayatin hadis dari Imam Bukhari? Lah orang Imam Syafi'i ada, Imam Bukhari belum ada. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Imam Bukhari 250 Hijriah. Ngomong lu Bukhari para hujan. Jadi berdasar beragama itu butuh ilmu. Kadang-kadang sok-sokan nulis status. Saya lebih menghormati orang yang beradab daripada berilmu tanpa adab. Yang dikata pintar, tolol. Itu nggak bisa dipisahin. Ilmu adab itu nggak bisa dipisahin. Contoh, ibu main ke rumah saya, itu pasti anak saya yang kecil kalau ketemu ibu dia cium tangan. Itu adab bukan? Emang dari orok dia tonjol-tonjol bisa begitu sendiri tuh? Hah? Kira-kira diajarin nggak sama gua yang jadi bapak moyangnya? Diajar. Namanya orang bojong dah udah ngomong begini beda. Pasti diajarin. Ada proses pendidikan, ada proses ilmu. Ketika orang beradab, dia harus memiliki ilmu. Kalau orang ngakunya beradab nggak punya ilmu, itu bukan beradab, tablo. Emang? Ini kagak tahu, itu kagak tahu. Bener nggak? Jangan dipisah-pisahin. Tetap kal ilmu nikmal muktana wal muktaba. Ibnu Malik menuliskan di dalam kitabnya Alfiyah, ilmu sebaik-baiknya yang dicari, ilmu sebaik-baiknya yang dijaga. Alhamdulillah. Di majlis kita ini udah lengkap banget. Manakiban, maulidan, ada juga majlis ilmunya. Amin ya robbal. Kadang-kadang sok-sokan banget orang sekarang. Ya Allah. Ngaji maunya main viral doang. Ngaji kalau ustadznya kagak viral, kagak resep. Akhirnya majlis tadinya jadi malas, betul nggak? Nah, karena mah gampang, arti agama lewat handphone aja. Yang penting modalnya kuota, betul. Kalau kuotanya banyak rada pinter, kuotanya dikit goblok lagi. Harus tahu. Awas Bu, nyari guru jangan sembarangan. Karena sekarang banyak orang-orang ngaco, ngeluarin kata-kata ngaco, dipakai sama muridnya, ya muridnya makin ngaco. Coba ada yang mengatakan satu orang Habib bodoh, belajar dengan Habib bodoh lebih utama daripada belajar dengan 70 ulama. Ada kan yang ngomong begitu? Fitnah nggak saya? Hah? Nyaut tuh nyaut. Ada nggak yang ngomong begitu? Terang-terangan kan dia ngomong begitu. Nih sekarang gua ngomong terang-terangan juga. Itu yang ngomong goblok. Belajar sama seorang Habib bodoh lebih utama daripada 70 ulama. Itu yang ngomong goblok. Ya logika, kamu belajar sama yang pinteran. Nah kalau guru lu goblok, lu makin goblok. Astagfirullahaladzim. Yang begitu dipercaya. Akhirnya mau ustad-ustad kampung kagak pada mau cium tangan haram jadah. Untung gue ustadnya kayak ustad Subhan sabar. Kalau gue mah gue cuma nengok segitu, gue tempelin. Innalillahi wa inna ilaihi. Susah Bu. Jadi kiai gampang, masya Allah jadi santri BG susah Bu. Saya orang Bojonggede, pertama disuruh ngaji ke Sadeng. Itu di Sadeng disuruh belajar kitab dasarnya tuh Awamil.
Itu kitab awamil bari botak bu, kagak ada patah kasrohnya. Suruh diapalin dulu. I'lam annal awamila binnawi biatu amilin labjatun wa manawiyatun falabjatun min halatul baini samayatun wa qiyasiyatun pasamayatun min hasatun wa apa? Wasituna amilan. Panjang sono. Anaul awal hurumun tajrul impapakot. Wa yatis ata'asara harfan alba'u wa min wa ila penjebleh-jebleh benalar. Itu timbang pengen jadi santri, udah diapalin suruh dimanain. Maknanya ngejak keder, kan gua orang Bojong, apa dimanainya Sunda. Iklam, kan nyawakan ku anjeng, alhamdulillah senyanya kurang-kurang ngambil. Bujang pala gua. Untung punya temen orang Bojong, Mang Anto, akhirnya stres sedikit yuk belajar merokok di kali. Akhirnya ngaji kagak bisa, gua tiba bisa ngerokok doang. Mantul tuh orang itu. Alhamdulillah. Pindah lagi ke Banten, makin keder lagi. Udah bisa ngelogat ambil pakai bahasa Sunda, suruh ngelogat pakai bahasa Jawa. Tadinya iklam kan nyahukeun ku anjeun, jadi iklam meruhan sila. Kan jauh. Dia bilang katanya jadi kiai gampang, sini gua gedak batang leher lu. Hati-hati. Jangan suka ngerendahin ahli ilmu. Ya Allah. Beres ngaji amil naik jurumiyah, dari jurumiyah naik imriti naik ke alfiyah. Ya Allah, susah jadi santri BG susah. Dikata gampang, habis mabuk, habis zina, beli BHS. Masya Allah. Undang dia kemarin Bojong, undang gue juga. Yang langsung ceramah, langsung jantem ya udah. Sakit hati gitu. Ini mohon maaf. Sekali lagi, tidak ada keterkaitan dengan masalah nasab yang berlaku. Kita mau membahas tentang perilaku seseorang. Mau dia dari turunan siapa kek, kalau dia punya akhlak, dia punya ilmu, ikutin. Itu kewajiban kita selaku umat Islam. Tapi kalau ngakunya gua ini turunan anu, ini sertifikat gua, BPKP gua, STNK gua, sini sertifikat lo gua gadein. Akhlaknya nggak bubu lagu, jangan diikutin, jangan seikut-ikut. Udah fokus baik ke kiai-kiai kita setempat. Di sini ada alhamdulillah guru kita Kiai Jundan, ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Mahfud, ada Ustadz Hilman, banyak Ustadz di Bojonggede. Mual kekurangan ilmu, alhamdulillah. Jangan yang macem-macem baik. Ini bocah belum bisa ngebedain mana firman, mana sabda, dipanggil suruh ceramah. Ya Allah. Hati-hati, takutnya masuk ruwaibid. Siapa itu ruwaibid? Orang blow on so pintar. Orang blow on so pintar. Menikahi syarifah, hukumnya jinak. Astagfirullah. Jangan gue ngomong udah vulgar udah. Jadi gue ngomong terang-terangan. Ketika orang biasa menikahi bangsa dia, jinah dia bilang. Pikir yang mana? Kok pernikahan bisa disamaratakan dengan perzinahan? Pala lu bejat. Bekicot di atas genteng, bacot itu terlalu enteng. Begitu. Jangan sembarangan. Nikah ya tetap nikah, nggak ada alasan. Masya Allah, nauzubillah. Pokoknya kalau yang begitu udah jangan diturutin baik. Takutnya apa? Takutnya kita menolong dia dalam kemunkarannya. Nauzubillah. Ketika kita ikut menolong seseorang melakukan kemunkaran, maka dosanya kita bagi rata. Itu yang sangat kita takutkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekali lagi Bu, saya ngomong di sini tidak berdasarkan sentimen antar nasab. Bagi saya manusia sama baik. Betul? Manusia itu sama. Yang ngomong siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kullukum min Adam, kata Nabi, wal Adam min turab. La fakhra bainal arab wal ajam illa bittaqwa. Tiap diri kalian ini semuanya berasal daripada DNA Nabi Adam alaihissalam. Tuh pakai DNA gua ngomong ikut-ikut. Semuanya dari Adam dari tanah. Makanya yang tepat mah, kenapa sifat manusia ini beda-beda? Karena tanahnya beda-beda. Kalau yang resemer tanahnya sengketa, bener nggak? Yang rada doyong baik itu tanahnya digilingan, tinggal begitu. Lagunya Pra dari tanah lempung. Karakter doang yang beda, tapi dasarnya sama. La fakhra bainal arab wal ajam. Kagak ada beda antara Arab dan bukan Arab, gak ada bedanya, sama-sama manusia.
manusia illa bitaqwa, kecuali ketakwaan yang membedakan mereka sesuai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Pada apa? Tapi rumahnya pada takut banget. Mana apa ada hadisnya. Mana hadisnya? Ana Arabiyun, saya ini orang Arab, kata Nabi. Ya benar, masa Nabi mau ngomong ana bojongiyun? Pada daglog amat sih. Itu kan hadis bunyinya begitu, Tad. Saya ini orang Arab, siapa yang benci Arab benci saya. Itu bukan lagi ngajarin kita supaya ngomong begitu juga. Lalu orang bojong ngaku, saya orang Arab, PA lu. Maksudnya mengajarkan nasionalisme pada umatnya. Cintai tanah air kalian sendiri. Kalau mau ngamalin hadis tersebut, Nabi ngomong an Arabiyun, saya bojongiyun. Nabi orang Arab, saya orang Bojong. Siapa yang benci sama Bojong, berarti dia benci sama saya. Lu mau apa sama orang Bojong gede? Jangankan kalah, 1000 ogah. Betul? Tuh maksudnya begitu, Bu. Jangan gampang sok-sokan memaknai hadis. Jangan sok-sokan memaknai Al-Quran. Tanya dulu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ustaz, tanya ke kiai, ini sebenarnya kayak bagaimana? Karena permasalahan-permasalahan di dalam hidup ini tidak ada yang keluar daripada agama Allah. Semua udah diatur. Apalagi Islam, apalagi agama Islam. Ini ngakunya paling Islam, ngakunya paling paham agama, dikit-dikit ngajakinnya ribut deh sama orang. Nauzubillah. Nggak begitu ajaran Nabi. Rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang paling mengajarkan kepedulian terhadap sesama manusia. Mana buktinya? Contoh ibu bersin. Ibu bersin ya, haji kan begitu. Alhamdulillah. Itu yang ngedengar bersin ngomongnya bagaimana? Yarhamukal. Yang bersin siapa? Ini saya bersin. Ibu ngomong yarhamukal. Ya kan yang bersin saya. Apa urusannya sama ibu? Apa urusannya? Yang bersihin gua. Tawan kalau Allahumma inni a'udzubika minal ghaiti, itu mah cebok namanya. Kita yang berak, kita yang cebok, kita yang baca. Nah ini kita yang bersihin, orang lain baca. Apa urusannya? Karena di situ Islam mengajarkan kepedulian terhadap sesama umat manusia. Tuh orang yang lagi dapat bersin dapat nih. Orang yang lagi dapat bersin itu lagi disayang Allah. Kenapa? Syariatnya bersin, tapi hakikatnya beberapa penyakit itu keluar dari tubuhnya lewat bersin. Disayang Allah. Yarhamkallah. Urusan bersin doang. Belum lagi ibu nih. Ibu kalau madang, tahu madang? Ibu itu baca doanya bagaimana? Hah? Kalau ini audubika. Allahumma barik lana fima wakina. Ibu makannya sama siapa? Sendiri, tapi ngomongnya lana. Kan kalau bahasa Arab begitu. Wa hum ya huna anta antuma antum anti antuma antuna anana nahnu. Kalau domirnya jama mal mutakalib, domir mutakalib itu bukan barik lana, barik li. Kalau makannya sendiri, Allahumma barik li, ya Allah berkahkan saya. Tapi kan nggak begitu diajarinnya. Lu mau makan dewekan ke tetap barik lan. Nah ini tampang-tampang begini, madang dia nyendok nasi dan minta pulang. Tapi ngomongnya Allahumma barik lana bima rojaktana. Ya Allah berkahkan kami ini kan berarti banyak. Di situ Islam ngajarin peduli terhadap sesama umat Islam. Sebab yang kita makan ini walaupun cuma sepiring nasi, prosesnya melibatkan tenaga orang banyak. Satu, kudu dipaculin dulu. Bener nggak? Habis dipaculin ditandurin. Itu yang macul sama yang nandur sama gak? Kagak. Yang macul lakinya biasanya yang nandur bininya. Belum ntar yang ngetem itu nenek-nenek. Kamu ngetem nggak? Panen padi, terus digebotin. Yang ngegebot ada gagahan, karang taruna biasanya itu juga ngegebot.
Dibawa lagi ke penggilingan. Orangnya sama nggak? Beda. Penggilingan digiring, habis digiring dijemurin, habis dijemur dibawa lagi. Mana? Ke toko beras. Pakai mobil. Itu yang bawa mobil yang nandur bukan? Berarti orang lah ada tenaga dia. Dibawa ke toko beras, diliterin, masukin ke karung. Itu karungnya yang ngejak karung itu yang tukang macul di sawah bukan? Berarti orang lah dia termasuk kita doain. Ini sembarangan. Ini ngakunya Islam, Allah. Tapi egois mementingkan diri sendiri. Dikit-dikit ngambek. Ngakunya membawa ajaran Rasulullah. Sampai ke toko beras, emang datang ke rumah itu langsung ke piring? Kagak. Bini kita belanja, betul? Dari malu tiap belanja setengah liter. Bawa ke rumah, dicuci dulu. Ya Allah, nyucinya sekarang udah pakai bakul lagi, pakai rice cooker. Itu yang bikin rice cooker yang tukang nandur bukan? Bawa itu ke bawah ya emang. Makanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami di situ. Saya yang makan, yang macul, yang nandur, yang ngebot, yang ngepotong, yang ngegiling, yang bikin karung, yang bikin resku. Jadi orang jangan pelit-pelit sama doa. Alhamdulillah, tuh rahasianya di situ Bu. Kalau mau tahu, nggak diajarin egois. Nggak doanya Allahumma barik li fima rozaktani, enggak, tetap rozaktana. Atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami di situ banyak. Oh, ini ajaran Islam, mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Makanya lu kalau makin rajin ngaji tapi sama tetangga kagak akur, berarti ada yang salah sama otak lu. Bukan sama pengajiannya, bukan sama ustadznya, tapi sama diri sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, ibu rajin ngaji, anak udah rajin ngaji. Ingat apa kata dalam Asep Sunandar Sunaria, hidup mah ulah doang meri. Hidup jangan kayak bebek, bau amis ke bawah mati. Maksudnya apa? Itu bebek tiap hari di air, tapi sampai mati ke bawah amis. Yang amis daging bebek mah. Kalau nggak percaya besok potongin, ntar gue datang ke rumah lu. Amis itu daging. Maksudnya gimana? Hidup jangan kayak bebek, ngaji tiap hari, rasa dengki ke bawah mati. Ya Allah. Mendes Bu zaman sekarang. Kemarin saya ngaji nih, sekalian saya omongin dari udah kemalaman belum? Amat Kemarin saya ngaji komitugian. Itu komitugian kewajiban sebagian orang Islam, ada keterangan wajib mensalati orang lain. To'ian kanat au asian. Ada orang Islam meninggal, wajib kita mau nyolat. Asian kanat au to'ian. Apakah itu si mayit tukang maksiat? Apakah itu si mayit orang yang taat? Nggak ada urusan. Tuh buka di kitab komitugian. Takut bilangnya gua ngarang-ngarang. Itu ada ajaran begitu. Ketika ada tetanggamu yang meninggal beragama Islam, maka kamu harus mau menyolatkan. Hukumnya fardu kifayah. Harus mau menyolatkan. Urusan orangnya bener kagak bener, tetep lu mah kudu nyolat. Urusan bener kagak bener mah urusan dia sama Allah. Ini kan dulu-duluan suka berlaku masyarakat. Ada orang mati bunuh diri, dah nggak usah disolatin, pala lu bejat. Urusan dia bunuh diri, urusan dia sama Allah. Urusan kita yang hidup punya kewajiban dari Allah. Yang hidup wajib mau nyolatin yang mati. Sebab kewajiban yang hidup terhadap yang mati, satu, mandi kan. Yang kedua ngebung. Yang ketiga nyolat. Yang keempat ngubur. Yang kelima ngegotong. Yang masih di jalan dewek. Wajib itu. Ini mah gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda pilihan RT. Karena dia nggak ngedukung RT sebelah,
Pokoknya yang mendukung RT sebelah kagak boleh disolatin. Itu mazhab mana itu? Mazhab Daglog. PA itu orang. Padahal jelas. Ya, jangan begitu kan. Itu kan yang ngomong anu-anu bodoh amat. Yang ngomong jin gua bodoh amat. Ini mah urusan hukum. Jangan pernah begitu. Jangan sok-sokan. Apalagi cuma gara-gara perbedaan politik sampai putus silaturahmi. Jangan biasa banget. Ya besok nih kita pilkada insya. Pokoknya kita dukung si Anu aja dah ya. Si Anu siapa ya? Yang penting mah jangan pada sampai putus silaturahmi. Itu mau urusan bercanda, urusan dunia. Yalah, yang senang gue dia pada. Kita mah pokoknya ini ada lagi yang fatwa dapat duit dari peserta yang ikut-ikutan apa itu kontestasi politik, itu namanya duit apa sogok menyogok. Arrosi wal murtas pinar. Kagak kalau kata gue mah ambil wae. Betul. Mungkin karena fatwa kurang ilmu tuh orang. Ya Allah, serakah amat sih lu sama surga. Itu kan ada yang ngomong begitu. Yang dapat duit dari calon gedenya 50.000, kadang-kadang dipotong sama panitia jadi 30.000. Seorang 30.000 nih tot. Itu duit sogokan. Al-Rosi wal murtas pinar. Yang nyogok dan disogok di neraka. Se-Indonesia di neraka semua. Lu pengen dewekan di surga? Ya Allah. Enggak, ini bukan sogokan bu. Kalau Rosi wal murtas pinar itu jangan dimurahin. Umpamanya ada si A ngebunuh si B, dihukum ya kan, di sidang. Tadinya dia dihukum 5 tahun sampai jadi bebas. Pastinya kan dia nyogok yang namanya hak. Kira-kira nyogoknya 30.000. Hah? Ada anak muda masuk istilahnya ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba. Harusnya di penjara 5 tahun, tahu besok paginya bebas. Kira-kira dia nyogok polisi nggak? Nyogoknya 30.000 dapat. Nah kagak. Ya nggak apa-apa dipatwain itu duit yang dari calon itu Rosi wal murtas pinar, sogok menyogok, tapi ngebaginya dong 200 juta seorang, betul? Iya enak di lu kagak enak bro buah. Allah. Nah itu kenapa? Karena fatwa yang kurang ilmu. Makanya mau diputar kemana juga omongan di majelis taklimah, ujung-ujungnya yuk semangat lagi nyari ilmu. Tua muda jangan ngerasa keganggu dengan usia. Yang penting mah kewajibannya kita jalanin, bisa nggak bisa itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akhiri. Jadi borongan kan? Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya zalzalali walikum Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka anta min amalina wa rahmataka awsau min zambina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li anna hawasiyat kula syai'in ya arhamar rahimin. Ya mugisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mudtirin da'a wa ya halima ala kulli dihafwatin azah wa ya qa'iman bil kifayah liman asra'u ala dunya. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Nas'alukal wusula ila ma la nasilu ilaihi illa bimamunatika ya Allah. Wadab imalanati kutab ila bikuatika. Wadab imalanati kutab ila bikuatika. Wadab imalanati kutab ila bikuatika. Wa nas'alukal khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, apabila banyak omongan saya yang salah tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wattabi sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah wal mana wallahu alam bimuradih. Wa qala nabiyukum Muhammad wa qala nabiyukum Muhammad dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus solihina kafarah wa dzikrul mauti sadaqah wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Rawahu ad-Dilami an Mu'ad bin Zabal. Wa qala al-mu'allif rahimahumullah fi jala'il ulam syarhun min aqidatil awam. I'lam yang bagi likulli muslimin talibil fadli wal khairat ayal tamisal barokati wal futuhati wan nafahati wastijabati du'a wa nuzulir rahmah fi hadratil awliya illah amwatan wa ahya'an wa inda kuburihim wa hala dzikrihim wa inda kasratil jumu'i fi kuburihim wa muzakarati fadlihim wa nasri manakibihim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Bang, putar dikit bang, gua lagi enak ngopi disuruh naik, sekarang dikipasin mata gua makin lempem banget. Maafin ya. Hadratul kiram, para alimil ulama, bil khusus guru kita bersama yang barusan diulang tahunin, Sohibul Ma'had Kiai Subhan nafanallahu bi ulumi, amin. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, diberkahkan rezeki, disehatin badannya, dimudahkan perjuangannya, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah kemanfaatannya, ditambahin bininya. Maksudnya bininya biar nurut. Kirain sentimen ibu-ibu ngambek. Lalu lupa yang saya hormati seluruh asatid, seluruh tokoh alladzi lam yuzkarismuhum tadiman wa tikroman lahum, tanpa mengurangi takdim dan takrim saya, meskipun tiada saya sebut satu persatunya. Mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita senantiasa berada dalam lindungan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, udah malam ya. Jadi kalau udah malam kita pakai metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus daripada ikan lele, ikan sumbilang,
banyak bertele jadi telat pulang. Yang enak mah ikan mujair, ikan sumbilang, cair kiai pulang begitu ya. Enak banget ya. Emang enak. Tapi rada nyesal juga Bu, saya jadi kiai. Cita-cita saya dulu jadi dalang. Kalau jadi dalang mah enak. Abang koros kala jengkingnya tok baba, di kuburan tok di meja penuh ada kue cucur, pisang ambon, ada kue bolu segala macam. Ini mah gua air lagi. Terus gua jadi kiai itu. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang manaqib kumpul kita di sini, tempat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini tempat luar biasa, tempat yang istimewa. Jangan pernah dianggap sepele, betul? Jangan pernah dianggap kecil. Sahibul kitab, pengarang kitab daripada Jala'il Dhulam mengatakan, I'lam yang bagi likulli muslimin, ketahuilah yang bagi sepantasnya likulli muslimin, bagi setiap orang talibil fadli wal khairat, yang punya keinginan mencari keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Apa yang sepantasnya mereka lakukan? Ayal tamisal barokat wan nafahot wastijabati du'a wa nuzular rahmah. Yang seharusnya mereka lakukan yaltamisal barokat, mencari keberkahan-keberkahan, mencari anugerah-anugerah, mencari tempat-tempat diijabahnya doa, mencari tempat-tempat diturunkannya rahmat Allah, fi huduril awliya, dengan menghadiri para wali-wali Allah. Alhamdulillah. Ahya'an wa amwatan, apakah walinya masih hidup? Amwatan, ataukah walinya sudah mati? Walinya sudah mati. Kasar nggak Bu ngomong mati? Enak baik, emang kalau lagi sholat bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa emang wa meninggal? Kagak, nggak kasar. Jadi mati itu kalimat benar. Fi majalisihim wa jam'ihim, di mana? Di majlis-majlis para waliullah. Wa jam'ihim, di kumpulan-kumpulan para waliullah. Inda kuburihim, di sekitar kuburan para waliullah. Cari itu yang namanya keberkahan, cari itu yang namanya tempat diijabahnya doa, cari itu yang namanya tempat diturunkannya rahmat Allah. Wahala dzikrihim, bahkan gak usah jauh-jauh ke kuburannya. Di mana baik tempatnya? Disebutin para wali-waliullah, zikrul ulama, tanzilur rahmah. Kalau di mana kiban bidzikrihim tanzilur rahmat wa fuyudatul ilahiyah. Ketika disebutkan rahmat para wali-wali Allah, maka seketika itu juga rahmat kasih sayang Allah diturunkan. Mudah-mudahan Bojong Gede dihujani rahmat Allah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Aduh. Terus ini nih, bukan ngapain. Di mana lagi? Wa muzakarati fadlihim, ketika disebutkan keutamaan-keutamaan para waliullah, datengin, masuk, ikut duduk di majlis, insya Allah kebagian rahmat. Amin. Bahkan yang terakhir kata sahibul kitab, wa nasri manakibihim, di tempat-tempat di mana di situ tempat disebarluaskan, disiarkan pembacaan manakib mereka. Alhamdulillah Kiai Subhan memfasilitasi kita untuk mendengarkan bacaan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Alhamdulillah. Ibu kenal Syekh Abdul Qadir? Kenal? Ya? Ibu kenal nggak Syekh Abdul Qadir? Nah, di mana?
di WA katanya. Emang bukan main zaman sekarang, kagak di Bojong, kagak di Kedung Waringin.